Apakah kamu pernah merasa dirimu terjebak dalam bayang-bayang komentar negatif? Saatnya bangkit dan tunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari kata-kata mereka. Selamat datang di channel Langkah Positif. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita dengan kata-kata mereka. Namun, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan kita. Bayangkan dirimu sebagai pohon yang kokoh di tengah badai. Meski angin kencang berusaha merobohkanmu, akarmu yang kuat tetap tertanam dalam tanah, memberikanmu kekuatan untuk tetap berdiri tegak. Begitu pula dengan dirimu, jangan biarkan komentar negatif menggoyahkan keyakinanmu. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 sikap bijak yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi orang yang suka menjelek-jelekan kita. Dengan sikap yang tepat, kamu bisa tetap tenang, elegan, dan menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari komentar negatif tersebut. Mari kita bersama-sama belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi badai, berani menghadapi tantangan, dan bijaksana dalam setiap tindakan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran dan tetaplah elegan dalam setiap langkahmu. Ingatlah, kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap berdiri tegak meski di tengah badai. Jangan lupa untuk mendukung channel Langkah Positif dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan positif ini. Yuk, kita mulai. Sikap pertama, tetap tenang. Menghadapi orang yang suka menjelek-jelekan kita bisa memicu berbagai emosi negatif seperti marah, sedih, atau frustasi. Namun, sikap pertama yang perlu kita terapkan adalah tetap tenang. Menjaga ketenangan pikiran dan hati adalah kunci untuk merespons situasi dengan bijak dan tidak terbawa arus emosi yang merugikan. Ketika kita tetap tenang, kita mampu berpikir lebih jernih dan rasional. Emosi yang meledak-ledak seringkali membuat kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana atau mengatakan hal-hal yang kita sesali kemudian. Dengan menjaga ketenangan, kita bisa menganalisis situasi dengan lebih baik dan menentukan langkah yang paling tepat untuk diambil. Selain itu, ketenangan juga menunjukkan kekuatan dan kedewasaan kita. Orang yang berusaha menjatuhkan kita seringkali mencari reaksi emosional sebagai bentuk kemenangan mereka. Dengan tetap tenang, kita menunjukkan bahwa kita tidak mudah diprovokasi dan bahwa kita memiliki kontrol penuh atas diri kita sendiri. Ini bisa membuat mereka berpikir 2 kali sebelum mencoba menjelek-jelekkan kita lagi. Ketenangan juga membantu kita untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Stres dan emosi negatif yang berlebihan bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Dengan tetap tenang, kita bisa mengurangi dampak negatif tersebut dan menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas relaksasi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk membantu kita tetap tenang dalam situasi sulit. Dan ketenangan memungkinkan kita untuk memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Ketika kita mampu menghadapi situasi sulit dengan tenang dan bijaksana, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah salah satu cara kita bisa memberikan dampak positif dalam lingkungan kita dan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan damai. Sikap kedua yang perlu kita terapkan adalah berani menghadapi orang yang suka menjelek-jelekan kita. Keberanian ini bukan berarti kita harus bersikap agresif atau konfrontatif, tetapi lebih kepada memiliki keteguhan hati untuk tidak membiarkan diri dipermainkan atau direndahkan. Berani menghadapi berarti kita tidak takut untuk berdiri teguh dan membela diri kita sendiri. Jika seseorang terus-menerus menjelek-jelekkan kita, penting untuk menghadapinya secara langsung. Bicarakan masalah tersebut dengan nada yang sopan namun tegas. Sampaikan bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima
dan bahwa kita tidak akan membiarkan diri kita diperlakukan dengan tidak hormat. Keberanian ini juga mencakup kemampuan untuk menetapkan batasan yang jelas. Dengan menetapkan batasan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain melanggar batasan tersebut. Ini bisa berupa mengatakan tidak ketika diperlukan atau menghindari interaksi dengan orang yang terus-menerus bersikap negatif. Selain itu, berani menghadapi juga berarti kita tidak membiarkan diri kita terintimidasi oleh komentar negatif. Kita harus percaya pada diri sendiri dan kemampuan kita. Ingatlah bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentang kita. Dengan memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri, kita bisa menghadapi segala bentuk kritik dengan kepala tegak. Dan keberanian untuk menghadapi juga bisa menjadi contoh bagi orang lain. Ketika kita menunjukkan bahwa kita tidak takut untuk berdiri teguh dan membela diri, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung, di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Sikap ketiga yang perlu kita terapkan adalah bijaksana dalam tindakan. Ketika menghadapi orang yang suka menjelek-jelekkan kita, penting untuk memilih tindakan yang bijaksana dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalah. Bijaksana dalam tindakan berarti kita tidak terburu-buru dalam merespons. Luangkan waktu untuk merenung dan mempertimbangkan langkah terbaik yang bisa diambil. Tindakan yang impulsif seringkali hanya memperburuk situasi dan membuat kita menyesal di kemudian hari. Dengan berpikir matang, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Selain itu, bijaksana dalam tindakan juga berarti kita harus mampu mengendalikan diri. Jangan biarkan emosi negatif menguasai dirimu. Tetap tenang dan jaga sikap positif. Ini akan membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan utama, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan konstruktif. Menghindari konfrontasi yang tidak perlu adalah bagian penting dari kebijaksanaan ini. Tidak semua situasi memerlukan tanggapan langsung. Kadang-kadang, mengabaikan atau menjauh dari orang yang suka menjelek-jelekan kita adalah pilihan terbaik. Ini bukan berarti kita lemah, tetapi kita memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak produktif. Dan bijaksana dalam tindakan juga berarti kita harus selalu mencari solusi yang terbaik. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan perbaiki. Jangan terjebak dalam lingkaran negatif yang hanya akan menguras energi dan waktu kita. Dengan sikap yang bijaksana, kita bisa menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang dan efektif. Sikap keempat yang perlu kita terapkan adalah tegas dalam menetapkan batas. Menetapkan batasan yang jelas sangat penting untuk melindungi diri kita dari perlakuan yang tidak pantas dan menjaga kesehatan mental kita. Ketegasan ini menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain melanggar batasan tersebut. Menetapkan batas berarti kita harus berani mengatakan tidak ketika diperlukan. Jangan merasa bersalah atau takut untuk menolak permintaan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip kita. Ketika kita menetapkan batasan yang jelas, kita mengirimkan pesan bahwa kita memiliki standar yang harus dihormati. Selain itu, menetapkan batas juga membantu kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Dengan mengetahui kapan harus berkata tidak, kita bisa menghindari situasi yang bisa menguras energi dan waktu kita. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ketegasan dalam menetapkan batas juga berarti kita harus konsisten dengan keputusan kita. Jangan biarkan orang lain memanipulasi atau menekan kita untuk melanggar batasan yang sudah kita tetapkan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa kita serius dengan batasan yang kita buat dan bahwa kita tidak akan mudah digoyahkan. Dan menetapkan batas dengan tegas juga membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan saling menghormati. Ketika orang lain melihat bahwa kita memiliki batasan yang jelas dan tegas, mereka akan lebih menghargai kita dan tidak akan mencoba untuk melanggar batasan tersebut. Ini menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagi kita.
Sikap kelima yang perlu kita terapkan adalah menjadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran. Setiap tantangan dan rintangan yang kita hadapi, termasuk menghadapi orang yang suka menjelek-jelekkan kita, adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan sikap ini, kita bisa melihat setiap situasi dari sudut pandang yang lebih positif dan konstruktif. Menghadapi kritik dan komentar negatif bisa menjadi cermin bagi kita untuk introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada hal yang bisa kita perbaiki atau tingkatkan dari diri kita? Dengan sikap terbuka terhadap kritik yang membangun, kita bisa terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Selain itu, menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran juga membantu kita untuk lebih bijaksana dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Setiap pengalaman memberikan kita wawasan dan pengetahuan baru yang bisa kita gunakan untuk mengatasi tantangan berikutnya dengan lebih baik. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran seumur hidup yang membuat kita semakin kuat dan tangguh. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang pentingnya empati dan pengertian. Ketika kita pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, kita menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Ini membantu kita untuk menjadi individu yang lebih empatik dan mendukung, yang bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Dan menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran juga berarti kita tidak membiarkan pengalaman negatif mendefinisikan diri kita. Alih-alih merasa terpuruk, kita memilih untuk bangkit dan belajar dari setiap kejadian. Sikap ini menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Sikap keenam yang perlu kita terapkan adalah mengabaikan dan tidak meladeni orang yang suka menjelek-jelekkan kita. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menghadapi komentar negatif adalah dengan tidak memberikan reaksi sama sekali. Mengabaikan mereka menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka dan bahwa kita memiliki kontrol penuh atas emosi kita. Mengabaikan komentar negatif bukan berarti kita lemah atau tidak peduli, tetapi ini adalah strategi untuk menjaga kesehatan mental kita. Dengan tidak meladeni provokasi, kita menghindari konflik yang tidak perlu dan mengurangi stres yang bisa timbul dari interaksi negatif. Fokuslah pada hal-hal positif dan orang-orang yang mendukungmu. Selain itu, dengan mengabaikan orang yang suka menjelek-jelekkan kita, kita juga menunjukkan bahwa kita tidak memberikan mereka kekuatan untuk mempengaruhi perasaan kita. Mereka mungkin mencari perhatian atau reaksi dari kita, dan dengan tidak memberikan apa yang mereka inginkan, kita mengambil alih kendali atas situasi tersebut. Mengabaikan juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan dan prioritas kita. Jangan biarkan komentar negatif mengalihkan perhatianmu dari hal-hal yang lebih penting dalam hidupmu. Tetaplah fokus pada apa yang ingin kamu capai dan teruslah bergerak maju dengan keyakinan. Dan sikap ini juga mengajarkan kita untuk memilih pertempuran kita dengan bijak. Tidak semua komentar atau kritik perlu ditanggapi. Dengan memilih untuk mengabaikan hal-hal yang tidak konstruktif, kita bisa menghemat energi dan waktu kita untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat. Sikap ketujuh yang perlu kita terapkan adalah tetap elegan dan berkelas dalam menghadapi orang yang suka menjelek-jelekkan kita. Menyikapi situasi dengan cara yang elegan dan tidak terpancing emosi akan menjaga martabat kita dan menunjukkan bahwa kita lebih besar dari komentar negatif tersebut. Elegansi dalam sikap berarti kita tidak membalas dengan cara yang sama. Hindari balas dendam atau merendahkan orang lain, karena hal itu hanya akan menurunkan diri kita ke level yang sama dengan mereka. Sebaliknya, tunjukkan bahwa kita mampu menjaga ketenangan dan tetap bersikap sopan meskipun dalam situasi yang sulit. Selain itu, tetap elegan juga berarti kita harus memilih kata-kata dengan hati-hati. Berbicara dengan tenang dan penuh pertimbangan menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol penuh atas diri kita sendiri. Kata-kata yang bijaksana dan penuh makna akan lebih dihargai dan menunjukkan kedewasaan kita. Sikap berkelas juga tercermin dalam cara kita membawa diri. Penampilan yang rapi dan sikap yang percaya diri akan membuat kita terlihat lebih berwibawa. Ini bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita mempresentasikan diri kita dalam setiap interaksi. Dan tetap elegan dan berkelas juga berarti kita harus fokus pada hal-hal positif dan terus bergerak maju. Jangan biarkan komentar negatif menghalangi langkah kita.
teruslah berusaha untuk mencapai tujuan dan impian kita dengan penuh semangat dan keyakinan. Sikap ini akan menunjukkan bahwa kita lebih kuat dan lebih besar dari segala bentuk kritik. Terima kasih telah menonton video ini dan mendukung channel Langkah Positif. Semoga 7 sikap bijak yang telah kita bahas bisa membantu kamu menghadapi orang-orang yang suka menjelek-jelekan dengan lebih tenang dan elegan. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan kita. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan share kepada teman-temanmu. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten inspiratif dan positif. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Langkah Positif. Sampai jumpa di video berikutnya.